Oke, teman-teman semua, berjumpa lagi ya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala usaha. Dan pada kesempatan kali ini ya teman, saya hanya sedikit menceritakan ya teman, bahwa di setiap usaha itu ada masanya ya. Dalam arti seperti ini ya teman. Hari ini kita berdagang ataupun jualan, baik itu bolang-baling cakwe ya seperti itu, kita mengalami hal yang sepi, kata-kata seperti itu. Percaya teman-teman, suatu ketika, suatu nanti gitu kan, pasti ada masa-masa tertentu kita itu ramai. Nah, akan tetapi teman-teman ya, ketika kita sudah nantinya, sudah dagangan kita sudah jadi ramai, itu harus teman-teman pandai-pandai untuk memanagenya. Karena apa? Kesempatan itu kadang-kadang tidak datang untuk kesekian kalinya. Dan saya merasakan seperti ini ya teman-teman, karena saya sendiri dulu memulai usaha cakwe dan odading ini dari nol, dari ikut orang, kemudian bisa sempat sukses dan bisa membeli beberapa, ya mungkin untuk tabungan-tabungan seperti itu. Tetapi keteledoran saya juga ketika saya sendiri ya teman-teman, terlalu percaya diri bahwa saya menganggap usaha itu akan selamanya sukses. Jadi ternyata tidak seperti itu. Nah, cuma kebetulan saja teman-teman ya, saat saya sudah mulai membuat konten ini, jadi usaha saya tidak seramai yang dulu-dulu. Bahkan saya sudah berpindah tempat. Kalau dulu kan, waktu saya rame-rame usaha itu ya mungkin pas ada di Palembang, bahkan ada di Kalimantan sendiri. Tapi momennya tidak pas, karena pas saya membuat video-video ini, membuat konten ini terutama teman-teman ya, saya memang di Samarinda, tetapi dalam keadaan itu usaha itu sudah mulai surut ya, artinya stabilnya mungkin hanya segitu. Karena saya contohkan seperti ini ya teman, saya itu pernah usaha di, ya sekarang masih ada di Kalimantan, diteruskan ada gitu kan. Jadi saya pada saat itu punya 3 cabang ya, 3 cabang, 2 cabang itu bisa jualan pagi sore dan satu tidak, kan seperti itu. Dan saya sendiri pegang di satu tempat dan untuk jualan pagi dan sore. Saya merasakan betul teman-teman ya, pada saat itu belum lama sih, sekitar tahun 2001 sampai 2002. Jadi ya mungkin teman-teman ada yang lebih dari saya, cuma saya sekedar menceritakan buat motivasi saja. Pada saat itu saya merasakan di 6 bulan terakhir, 5-6 bulan terakhir itu merasakan ya profit yang begitu lumayan gitu kan. Artinya saya bisa mengumpulkan uang bersih pada saat hanya kisaran 5-6 bulan ya, itu lebih dari 120 juta kan seperti itu. Dan itu sekarang berbentuk aset, yaitu tanah ya, seperti itu. Dan cuma keteledoran saya juga teman-teman, ketika saya itu memegang uang, saya itu tidak memikirkan bagaimana nanti kalau usaha saya ini sudah mulai turun, saya itu akan seperti apa, kan tidak berpikir sejauh itu. Yang saya lakukan adalah ya bagaimana uang itu saya ambil, saya habiskan, bahkan membuka cabang selain cakwe dan odading seperti itu, membuka toko. Itu berjalan setelah itu, dan akhirnya ketika jatuh benar-benar habis kan. Nah, ini sebuah pengalaman yang perlu teman-teman ketahui. Bila nanti ritme suatu perjalanan teman-teman sudah menemukan titik atas gitu kan, itu lebih hati-hati lagi, dan uang itu lebih baik diinvestasikan ataupun dipegang. Kita berpikir kalaupun mau buka usaha, fokuslah pada usaha yang sudah kita alami, usaha yang sudah pernah kita berpengalaman kan seperti itu. Jadi ini sekedar cerita teman-teman, bukan hanya di situ di Samarinda pada saat itu yang terbaru ya teman, artinya di 2001 2002 saya mengalami itu. Nah, sebelumnya juga saya pernah teman-teman ya, di waktu tahun-tahun 2016 gitu kan. Bahkan saya kan memulai usaha ini sebenarnya di tahun 2010-an teman, kalau untuk bolang-baling dan cewek. Awalnya 2009 kan terhenti karena saya di usaha lain, seperti pecel lele dan lain dulu kan. Tapi 2010 itu saya pegang sendiri, buka 3 cabang di Klaten saat itu ya stagnan. Nah, pernah mengalami hal yang baik adalah ketika saya buka di Magelang ya teman-teman. Itu saya pernah digerabak. Nah, itu awal-awalnya ya memang tidak serame mungkin yang teman-teman rasakan sekarang ataupun bagaimana, tapi setidaknya setiap hari itu membuat 1 sak, bahkan pernah hari Minggu itu sampai 45 kilo. Itu merasakan bahwa saya itu setiap hari pemasukan ya alhamdulillah kan seperti itu. Tapi lagi-lagi teman-teman, keteledoran saya adalah ketika memiliki uang seperti itu, saya menganggapnya lagi-lagi bahwa usaha ini akan langgeng seperti yang saat itu saya lakukan. Jadi mungkin
bisa dapat uang 400 500 bersih dalam sehari. Saya mikirnya bisa dapat uang segini, sehingga uang setiap hari saya gunakan untuk hal-hal yang tidak artinya, karena saya banyak kegiatan. Nah itulah berpikir saya tidak untuk menabung dan lain-lain seperti itu. Nah yang paling saya rasakan paling yang paling dominan dulunya ketika saya merantau di Palembang, saya merintis di sana mulai dari nol. Dan sehingga kalau teman-teman ingin tahu ya, saya tuh pernah membuat dalam satu setan itu membuat 2 karung ya, 2 karung tepung terigu, berarti kan 50 kilo ya. Itu tuh hari-hari biasa seperti itu dan belum tambahan lagi. Dan dalam beberapa bulan kemudian saya ditawari untuk membuka cabang oleh orang sana, dan akhirnya bermitra, sempat membuka beberapa cabang itu 4 atau 5 pada saat itu. Dan saya hitung-hitung, karena di situ dulu yang pokok punya saya saja gitu kan. Pada saat itu tahun 2015 karena saya ke Palembang itu 2014 awal ya, kemudian sampai 2014 akhir, 2015 saya udah kembali lagi. Nah pada saat itu penghasilan saya ini kan, walaupun tidak sebanyak ya teman-teman, tidak banyak, tapi ini sebuah cerita saja. Di 2014 itu penghasilan saya di setan utama saya itu, saya mendapatkan sebulan itu lebih kurang, antara bersihnya ya teman, itu di atas 10 juta sampai 12 juta lebih kan, seperti itu pada saat itu. Belum lagi yang cabang itu 1 bulan pemasukan, tapi ini karena bagi hasil ya teman, bagi hasil sama orang di sana. Jadi setiap bulan itu kita kalkulasi mendapatkan keuntungan sekitar 25 juta. Itu pada saat itu di cabang-cabang yang ada 5-4 gitu nggak salah, seperti itu dulu ya. Itu sebuah pengalaman. Dan jatuhnya saya di Palembang itu adalah ketika, mungkin teman-teman yang pernah mengejar CPNS ya, itu ingat benar ya, pada saat 2014 itu kalau nggak salah sampai 2015 itu ada namanya CPNS yang besar-besaran, dan saya ikut tes CPNS ke Jakarta, harus ke Jakarta, bolak-balik ke Jakarta. Nah disitulah awal mula saya juga runtuh. Dan karena kalau tes di pusat itu kan ada beberapa tahapan ya teman-teman, sehingga pada saat itu juga saya memikirkan harus buka di Bekasi ya, buka Odading, kemudian buka Celele pada saat itu. Nah di situ juga saya mengalami kegagalan karena uang puluhan juta pada saat itu saya habiskan di situ, dan akhirnya tidak kembali sama sekali. Itulah, kemudian saya pulang ke Magelang. Nah setelah di Magelang merintis lagi, walaupun masih ada di Jogja pada saat itu. Nah jadi itu sekedar cerita dari saya teman-teman. Nantinya percayalah pada rezeki kita teman-teman ya. Walaupun saat ini jualan kita itu sepi, jualan kita itu tidak seramai jualan-jualan milik orang, pada suatu ketika kita akan menemukan titik terangnya. Tetapi ya saya ingatkan kembali teman-teman, jangan seperti pengalaman saya juga sekarang baru mikir teman-teman, untuk mengalami hal-hal yang jaya-jaya itu ternyata tidak segampang seperti apa yang pernah kita lakukan gitu kan. Jadi sekarang itu merintis dari nol, dan sekarang omset kotor ya, omset, bayangkan ya, sekarang dibanding tahun 2010-an ke sini gitu kan, uang 500 mungkin 500 dulu beda sangat seperti itu teman-teman. Jadi manfaatnya sekarang itu uang 1 juta sekali belanja kadang-kadang sedikit, kalau zaman dulu uang 1 juta itu luar biasa. Nah sehingga keuntungan di zaman dulu, di waktu periode-periode itu ya teman, saya pun omset satu hari satu setan itu 800 700. Nah itu sangat luar biasa karena keuntungannya bisa kita lihat gitu kan. Dan uang, fungsinya uang setengah juta saja pada saat itu luar biasa. Nah sekarang itu ya teman, saya sendiri merasakan, saya sekarang omset 400 sampai 500. Apalagi sekarang saya punya teman yang datang ke sini membantu saya, dan hanya untuk hari-harian ya, membantu rumah dengan uang 2 juta lebih, 2 juta gitu kan. Nah, untuk pribadi saya harus ngontrak, harus uang makan setiap hari berdua, itu sepertinya habis. Dan uang pendapatan 400-500 kotor itu sepertinya tidak bisa menabung kita. Padahal riskan sekali ya teman-teman, ketika kita itu usaha sama sekali tidak punya tabungan, itu berbahaya seperti itu. Jadi menurut saya setidaknya kita punya sedikit investasi, oke, tidak masalah seperti itu. Yang penting di rekening, di ATM kita seharusnya ya, kalau kita ingin tenang di usaha, punya simpanan seperti itu. Makanya saya juga berusaha teman, bagaimana caranya semepet-mepet mungkin untuk saat ini. Saya harus punya pegangan, entah itu uang di dalam ATM 500 ribu, 200 ribu, 300. Yang penting kira-kira kita mendesak, itu bisa kita pergunakan
Maklum ya, karena kita sekarang itu kapasitasnya kecil, jadi ya tabungan itu mungkin kecil saja sudah cukup. Tapi setidaknya teman-teman, itu untuk persiapan kita. Namanya orang jualan sekarang itu tidaklah stabil. Saya merasakan sendiri, sehari rame, 2 hari rame, 3 hari rame, keempat harinya berat sepi gitu kan. Ya, saya tidak tahu kondisi di tempat teman-teman semua, tapi mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Jadi ini sekedar pengalaman, saya mengingat kepada teman-teman semua, nanti ketika teman-teman sukses, ketika menemukan titik di atas, ingatlah pada masa-masa kita sulit. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.